Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Fadilah Diputra dengan NRP 50274-2068. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan pada penugasan sesi lab modul ke-9 dan 10 untuk praktikum ethical hacking, di mana di video kali ini saya akan mendemonstrasikan pada eksploitasi kerentanan SQL injection, SSDI atau server-side template injection, cross-site script, dan cross-site scripting atau XSS. Dan di XSS ini nanti ada dua skenario. Nah, targetnya sendiri di sini saya akan menggunakan full dari port trigger. Lalu dari XSS-nya sendiri nanti ada reflected XSS dan stored XSS, lalu ada SQL injection dan server-side template injection. Nah, untuk tujuannya nanti ada analisis awal, lalu menggunakan worksheet, lalu eksploitasi kerentanan tersebut, serta nanti menunjukkan status akhir atau ya suksesnya eksploitasi tersebut. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai ke demonstrasinya. Nah, di sini saya akan mulai ke eksploitasi reflected XSS terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya akan mulai dari eksploitasi kerentanan eh, cross-site scripting pada reflected XSS terlebih dahulu. Di mana di sini saya menggunakan lab reflected XSS into HTML context with nothing encoded. Nah, pada lab ini yang berisi pada simple reflected cross-site scripting vulnerability yang ada pada di fungsi search-nya. Nah, untuk solve dari lab ini, kita akan melakukan suatu cross-site scripting attack yang bakal memanggil alert function pada lab tersebut atau pada ya HTML tersebut lah. Nah, misalnya kita akses labnya, nah di sini kita udah masuk ke tempat bloknya seperti ini. Nah, di sini ada buat search the bloknya. Nah, biasanya kalau untuk reflected access ini kita bakal melihat bahwa kalau dalam back end side-nya itu dia tuh gak bakal meng-allow eh, script atau script test seperti itu kayak misalkan HTML test ataupun seperti lain-lainnya. Nah, seharusnya kalau yang harusnya back end side itu tidak akan memproses hal-hal tersebut dan ya tidak akan inilah. Dan kalau misalkan kita bisa, nah itu kita bisa lakukan suatu cross-site eh, cross-site scripting. Nah, misalkan kalau reflected ini, perbedaan reflected dan eh, yang inside ya tadi, ya stored. Kalau misalkan reflected ini secara langsung dia ke scriptingnya dan dia tuh nggak melulu kalau stored itu dia harus ngeload dulu ke si page-nya. Namun kalau reflected ini dia secara langsung bakal ke load seperti itu. Kalau stable seperti itu. Nah, untuk cara kita eksploitasi seperti ini, kita tuh bakal tes dulu. Misalkan kita search lele. Nah, kalau kita lihat di inspect-nya, ini harusnya kan kosong ya, bisa kosong. Misalkan kita masukkan test script dari HTML, yang misalkan h1 lele. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nanti itu ada lele sini dan dia tuh memperlihatkan bahwa dia tuh pasti nanti bakal masuk scripting yang emang seharusnya tidak terjadi gitu loh. Dan ini kan baru yang HTML yang mungkin kita bisa bilang belum benar-benar kerentanan attack-nya. Nah, di sini kita bakal mengeksploitasi dari kerentanan yang pastinya yang emang script seperti yang sudah saya siapkan yaitu script alert ini.
yang sama seperti yang si labnya minta, bahwa dia kan memanggil alert function. Nah, kita coba aja dari search the block ini, kita search. Nah, nanti langsung keluar alert dari si ininya dan yang satu. Nah, harus ya kita sudah solve dari labnya. Nah, ini tuh nggak hanya cuma dari function search di eh, page-nya juga, cuma kita, namun kita juga bisa langsung lihat dari sininya. Misalkan kalau kita langsung cari dari sini pun itu juga bakal sama gitu. Ya, tapi kurang lebih kalau untuk reflected XXS atau reflected cross-site scripting seperti itu. Nah, lanjut kita ke stored XSS. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengenali dengan apa itu reflected XSS, sekarang kita masuk ke eh, eksploitasi stored XSS atau stored cross-site scripting. Nah, di sini saya menggunakan skenario pada lab stored XSS into HTML context with nothing encoded. Nah, yang pada labnya itu terisi dengan stored cross-site scripting vulnerability dalam comment functionality-nya. Nah, untuk nge-solve dari lab ini, kita tuh bakal nge-submit comment yang bakal manggil function alert ketika blog postnya itu di build atau di inilah dimasuki lah di site. Nah, langsung saja pada eksploitasinya di sini untuk analisis awalnya kita tuh bakal masuk ke dalam si labnya lalu kita masuk ke dalam salah satu bloknya. Nah, langsung saja kita ke bawah ke comment sectionnya. Nah, di sini kita bakal analisis terlebih dahulu. Apakah comments di sini ya sama yang seperti saya sudah jelaskan di reflected SSS tadi, apakah pada back end site-nya itu dia bakal eh, run atau nge-execute pada special test atau special script test, yang mana yang basically dia tuh bukan sesuatu kayak comment seperti itu. Nah, perbedaan dari stored XSS dan reflected XSS yang tadi, misalkan kalau reflected XSS itu secara langsung pada saat itu dia sudah tereksekusi cross-site scriptingnya. Nah, berbeda. Kalau untuk stored XSS, dia tuh bakal masuk ke dalam database di backend site-nya sendiri, sehingga dia tuh lebih vulnerable ke beberapa user atau ya whitelist user inilah vulnerable. Sehingga misalkan kita tuh mau nge-view suatu page. Nah, nanti scriptnya itu selalu akan berjalan karena scriptnya itu sendiri sudah stored ke dalam si database itu sendiri. Nah, mungkin untuk mengecek dari website itu sendiri apakah dia tuh vulnerable dengan stored access atau enggak, kita mungkin mulai sama seperti yang tadi, kita tuh bakal menggunakan H1 atau ya special special script test yang lebih ke apa ya, HTML. Dan nama Mamat, ini kita Udin aja, Udin gmail.com. Websitenya ini eh http google.com. Nah, misalkan kalau kita sudah isi komennya ini, kalau kita lihat lagi ke blognya, nah sekarang kita lihat bahwa di sini tuh si Lele ini jadi komen yang dimana beda dengan komen yang lain. Dia tuh bakal jadi eh apa ya, H1 dalam ya script test untuk HTML.
Nah, di sini kita sudah memvalidasi bahwa page itu sendiri telah apa ya, bisa bilang vulnerable dengan XSS atau cross-site scripting. Dan di sini tuh udah ya store gitu. Dan misalkan kalau kita coba dengan eh, yang sudah saya siapkan tadi, yang dimana dia tuh bakal ngeset suatu script dan menampilkan alert, dan mungkin sama aja sama seperti tadi. Nah, kita post komennya. Nah, di sini kita sudah solve pada labnya. Cuma kita belum tahu nih validasi dari apakah eh, memang sudah terstore XSS atau enggak. Nah, untuk melihat apakah sudah bisa sukses atau enggak, kita coba balik lagi ke blognya. Nah, di sini setiap kita bakal masuk atau kita mengakses dari si page itu sendiri, dia tuh bakal mengeksekut pada scriptnya yang sudah di store dalam database-nya. Sehingga dia tuh ya basically stored XSS atau stored cross-site scripting. Dan setiap kita bakal refresh eh, eh, page-nya itu sendiri, dia tuh bakal selalu lihatkan atau mengeksekut dari scriptnya itu sendiri. Seperti itu. Ini agak lama. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari cross-site scripting untuk reflected dan start XSS. Kita lanjut ke SQL injection. Nah, selanjutnya untuk eksploitasi ketiga yaitu SQL injection, saya menggunakan lab SQL injection vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data. Nah, pada lab ini yang berisi dengan SQL injection vulnerability pada kategori product filternya, user dapat memilih suatu kategori yang bakal nanti carry out suatu SQL query dengan following sebagai berikut, yaitu select all dari products dengan di mana kategorinya tuh give and release one. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, untuk solve dari lab ini, kita tuh akan exploit suatu SQL injection attack dan cause the application to display one or more unreleased products. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke labnya. Nah, di sini sudah ada labnya. Kita coba pilih suatu kategori dalam shopnya. Nah, di sini kita sudah lihat di atas bahwa itu ada filter kategori tag atau GIF-nya. Nah, ini kurang lebih sama dengan kayak SQL query-nya tadi. Sini saya udah siapin dari ininya. Dimana ini contohnya ya. Ini kita basically bisa ganti dengan kategori yang tag give ini. Nah, sini kita coba mungkin kita ganti di sini jadi ini. Hanya ini aja. Nah, di sini kita lihat ada internal server error di mana ya basically memperlihatkan bahwa adanya kerentanan pada SQL injection vulnerability. Kenapa? Karena database-nya itu sendiri itu ya basically nggak cuma ini, cuma dia tuh bakal misalkan kategorinya dimasukin yang tadi ini, cuman kayak port itu doang. Itu malah ngasih internal server error yang basically ya itu error dalam database yang ya basically dia tuh nggak dapat si ininya. Nah, kalau misalkan kita coba kasih yang komen ini, yang basically komen dalam ini, dalam suatu apa SQL query, nah itu bakal ngasih kayak gini, dan itu udah kayak apa ya, bisa lah dalam ininya. Dan itu tuh basically dia tuh ngasih kayak gini, select all from products where category is nothing. Dan ya basically dia tuh kalau di SQL query-nya
itu bakal nyari seluruhnya, ngambil seluruhnya dari produk yang kategorinya itu kosong, seperti itu. Karena ya di sini kategorinya kan cuman komen ya, basically kategori kosong. Dan di sini tuh validasi bahwa dari page-nya itu sendiri ada vulnerability pada SQL injection. Nah, di sini untuk solve dari lab-nya aku udah siapin, dimana kita ganti aja isinya ini ke dalam sini. Yang ini, langsung set aja yang ini. Nah, sekarang dia udah ngasih seluruh hal yang ada dalam ininya, dan dia tuh udah ngeset SQL injection di sini. Kurang lebih untuk vulnerability pada SQL injection seperti itu. Lanjut ke SSTI atau Server Side Template Injection. Oke, selanjutnya kita akan mengeksploitasi kasus atau skenario yang terakhir yaitu SSTI atau Server Side Template Injection. Nah, di sini untuk labnya saya gunakan lab basic Server Side Template Injection yang dimana ya pada labnya pasti vulnerable dengan SSTI yang dikarenakan unsafe construction pada ERB template-nya. Nah, untuk solve dari lab ini, kita bakal mereview dari ERB documentation-nya, mencari tahu, execute arbitrary code-nya, dan nanti kita bakal delete moral.txt file from Carlos home directory. Langsung aja kita akses ke lab-nya. Nah, di sini kita udah akses lab-nya dan kita coba view details pada salah satu produknya. Nah, di sini kita dapat unfortunately this product is out of stock. Kita langsung aja masuk ke yang tadi. Nah, di sini kita lihat ya di sini ya. Kita bisa eh, apa? Exploit pada ERB template-nya atau ya si server-side template injection-nya tadi dengan menggunakan ERB suatu ERB template. Nah, di sini saya udah siapin ERB template-nya yang kalau di sini ada Jinja, JS, Ruby, Vue, Jade, sama Timeleaf. Nah, dari ini kita tuh bakal memvalidasi bahwa kalau dengan ya template-template ini apakah ada yang memang bisa kita injection pada server side-nya. Jadi kita masuk aja ke request yang tadi yang unfortunately this product is out of stock. Yang kita bakal dapat message ini, kita masukin ke oh ya, kita masuk intruder dulu baru nanti repeater. Jadi setelah kita udah masuk ke proxy yang tadi unfortunately, kita bakal masuk ke si intruder dulu. Kita auto aja, ini nggak usah karena ini session cookie clear. Nah, di sini kita bakal masukin payload yang aku udah siapin tadi untuk ERB template-nya. Nah, biar lebih gampang, kita bakal nanti grab ke sini aja. Unfortunately. Nah, nanti pas kita udah itu, dia bakal cuma nge-grab ekstrak dari si ini aja. Hasil dari si message ini, yang tadi aku udah masukin pilotnya. Sekarang kita start attack aja. Nah, di sini kita udah lihat bahwa payload-payload di sini kan kalau kosong, dia bakal ngasih unfortunately this project is out of stock. Dan ada beberapa IRB template yang aku udah masukin payloadnya, dan hasilnya tuh sama. Dan di sini kita bisa lihat bahwa salah satu payload IRB template-nya itu menghasilkan suatu ya hasil. Basically ya harusnya 7 kali 7 harusnya 49 kan. Nah, di sini kita dapat bahwa hasil dari message payload tadi itu yang ERB template ke Ruby itu 49. Nah, di sini kita udah validasi bahwa si eh, server side-nya itu bisa server side template-nya itu bisa di injection
kita masuk aja ke repeater. Gimana di sini nanti kita bakal ganti message ini dengan beberapa hal seperti misalkan kita tuh bisa pakai ini dengan melihat UMI-nya dan kita tuh bisa lihat dari sistemnya bahwa kalau sistemnya itu siapa sih yang pakai. Kita cari dulu di mana ya. Ah, di sini dia. Di sini kita bisa lihat ada si Carlos yang dimana ya basically itu tuh ya si UMA ini gitu loh. Dan kalau misalkan kita coba lagi si yang awal tadi ke repeater, yang kita coba send aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya di sini ada si section ini. Dan itu beda gitu loh dengan yang tadi kalau misalkan kita masukin message yang sesuai dengan IRB template-nya, itu IRB Ruby gitu. Dan kalau kita ganti misalkan jadi PWD. Nah, kita tuh bisa lihat di sini bahwa dia tuh kita lihat ada ya inilah ya, kayak suatu CLI gitu lah bahwa si page itu ke home dan Carlos. Dan karena di labnya kita bakal hapus si moral txt dari directory si Carlos. Nah, ini kita bakal coba ls dulu dari sistemnya ini. Lalu kita bakal pakai RM aja. RM tadi karena ini pakai plus buat spasi karena tadi PWD-nya itu home. Kalau nggak salah tadi sebentar. Kita coba cari PWD dulu. Home Carlos. Baru kalau LS-nya itu kan tadi ini ya moral txt. Nah, nanti kita langsung aja RM Home Carlos moral txt. Hingga nanti kalau misalkan kita pakai ini M plus terus kita pakai IRB template ini buat di sini di message-nya yang kita send. Sekarang kita udah nge-solve lab-nya. Dan kalau misalkan kita ls lagi harusnya udah hilang. Kurang lebih seperti itu untuk yang server side injection server side template injection. Mungkin kalau coba kita ls lagi. Nah, ini tuh kalau nggak salah tadi di div tadi tuh bakal hilang seperti itu. Mungkin kurang lebih dari untuk eksploitasi atau hmm, penugasan sesi lab modul 9 dan 10 itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.